perlindungan dunia besar kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Ya, terima kasih untuk adik Ucin. Baik anak-anak, sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu mau tanya dulu. Di dunia ini, benua yang paling besar itu benua apa? Benua Asia, Ibu. Benua Asia, Ibu. Benua Asia. Ibu lupa tadi sebelum kita mulai pembelajaran, seharusnya di awal dengan kesepakatan kelas. Oke. Nah, kesepakatan kelas itu, kelas yang pertama itu mengangkat tangan ketika memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Bisa? Bisa, Bu. Dan yang kedua, menjaga ketertiban ketika pembelajaran berlangsung. Nah, lanjut tadi ke pertanyaan Ibu, ulang ya. Tadi benua yang paling besar di dunia tadi benua apa? Benua Asia. Benua Asia. Dan Indonesia juga berada di benua Asia. Nah, anak-anak tahu Indonesia itu berada di benua Asia? Asia Tenggara. Asia. Kalau menjawab itu angkat tangan. Nah, ulang. Indonesia tadi berada di benua Asia. Ucin, benua Asia Tenggara. Ya, betul sekali. Indonesia itu berada di benua Asia Tenggara. Nah, selanjutnya di benua Asia Tenggara itu ada di benua Asia Tenggara juga ada banyak negara. Ada banyak negara-negara tetangga yang berdekatan dengan Indonesia. Nah, pertanyaan dari Ibu, mungkin anak-anak tahu negara-negara apa saja yang berada di Asia Tenggara? Ya, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Malaysia. Ya, betul sekali. Apa yang sudah dijawab oleh anak-anak tadi itu adalah negara yang termasuk ke dalam Asia Tenggara. Oke anak-anak, sesuai dengan yang Ibu tanyakan kepada kalian, hari ini kita akan belajar tentang ASEAN. Nah, dengan tujuan kita belajar ASEAN adalah yang pertama itu siswa dapat menyebutkan nama-nama pendiri ASEAN. Dan yang kedua itu siswa dapat menjelaskan latar belakang berdirinya ASEAN. Nah, pelajaran yang pertama, anak-anak itu harus tahu pengertian dari ASEAN. Nah, ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Penghimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Nah, jadi anak-anak, penghimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara itu disebut dengan organisasi ASEAN. Nah, dari organisasi ASEAN ini memadahi kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu di dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, selanjutnya anak-anak, sejarah berdirinya ASEAN. Pembentukan ASEAN dilatar belakangi oleh keinginan kuat negara-negara di Asia Tenggara untuk menjalin kerjasama demi menciptakan stabilitas, keamanan, dan kemakmuran di kawasan. Pada era 1960-an, Asia Tenggara masih berada dalam banyak-banyak perang dingin dan berbagai konflik regional yang mengancam perdamaian dan pembangunan.
terbalik. Oke. Dan yang kedua itu dari Malaysia. Negara Malaysia itu diwakili oleh Tun Abdul Rajak. Yang ketiga Filipina diwakili oleh Narciso Ramos. Yang keempat Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam. Dan yang kelima itu Thailand diwakili oleh Tharad Khuman. Oke, anak-anak bisa mengerti tadi? Bisa, Ibu. Ya. Selain itu anak-anak, ASEAN itu didirikan karena memiliki latar belakang ya. Pertama itu karena adanya keinginan menciptakan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Itu tadi latar belakang berdirinya ASEAN. Yang kedua itu untuk menghindari konflik antar negara di kawasan setelah masa kolonial. Bisa dimengerti? Yang ketiga itu menghadapi pengaruh perang dingin antar blok barat dan blok timur. Dan yang keempat itu meningkatkan kerjasama dan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Oke, itu tadi latar belakang berdirinya ASEAN. Selanjutnya negara-negara anggota ASEAN saat ini. Nah, anak-anak, tadi kan Ibu sudah menjelaskan 5 negara yang mendirikan ASEAN. Dan seiring berjalannya waktu, ASEAN itu terus berkembang dengan masuknya negara-negara lain di Asia Tenggara. Dan hingga saat ini tuh ASEAN itu beranggotakan 10 negara. Jadi mulai 55 Bu, jadi 10 negara. Oke. Jadi kan negara atau tambang organisasi ASEAN itu tambah 5 negara. Jadi anak-anak, tadi yang mendirikan organisasi ASEAN pertama itu ada 5 negara dan ditambah lagi 5 negara. Nah, pada tanggal 8 Agustus 1967, 5 negara itu mendirikan organisasi ASEAN. Dan 5 lagi mulai dari Brunei Darussalam. Mulai dari negara Brunei Darussalam yaitu bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Yang negara lain juga yang bergabung di organisasi ASEAN yaitu Vietnam. Negara Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Yang berikut itu Laos dan Myanmar. Negara Laos dan Myanmar itu mereka itu bergabung di organisasi ASEAN itu sama tahunnya, yaitu pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang terakhir itu Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah anak-anak, organisasi ASEAN itu mulai dari mereka itu awalnya terdiri dari 5 negara saja. Dan ada juga 5 negara yang ingin bergabung di ASEAN. Ibu mau tanya dulu, negara apa saja tadi yang bergabung di Asia Tenggara? Angkat tangan yang bisa. Saya Ibu. Ucin. Myanmar itu bergabung di Asia Tenggara itu pada tahun berapa? 1997. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ucin. Selanjutnya dari C. Kamboja Ibu. Kamboja bergabung di ASEAN itu pada tahun berapa? 30 April 1999. Ya, betul sekali, pada tahun 30 April 1999. Selanjutnya ada yang tahu? Saya yang minta. Laos Ibu. Laos. Bergabung dengan ASEAN pada tanggal 23
Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Yang kedua itu merah melambangkan semangat dan dinamisme. Merah hoga melambangkan semangat dan dinamisme. Yang ketiga putih itu melambangkan kemurnian. Putih hoge melambangkan kemurnian. Yang keempat itu kuning melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Kuning melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Ice, biru tadi melambangkan apa? Melambangkan perdamaian dan stabilitas. Biru tadi melambangkan perdamaian dan stabilitas. Selanjutnya itu kerjasama antar negara ASEAN. ASEAN itu menjalin berbagai bentuk kerjasama di berbagai bidang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi organisasi ASEAN isega kerjasama berbagai bidang untuk mencapai tujuan bersama. Mulai dari yang pertama itu kerjasama dalam bidang ekonomi. Kerjasama ekonomi adalah pilar utama ASEAN, bertujuan untuk menciptakan kawasan ekonomi yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi. Nah, di kerjasama dalam bidang ekonomi itu ada kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA. AFTA ini adalah ASEAN Free Trade Area. Di sini kawasan AFTA ini itu mengupayakan atau mengurangi tarif bea masuk barang-barang yang diperdagangkan antar negara anggota sehingga meningkatkan volume perdagangan di internal ASEAN. Yang kedua itu masyarakat ekonomi, bertujuan untuk menciptakan tunggal dan basis produksi regional yang memfasilitasi arus bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil di antara negara-negara anggota. Ini mendorong itu masyarakat dari sini mendorong integrasi ekonomi yang lebih dalam. Yang berikut adalah kerjasama sektor pertanian. Di sini peningkatan produksi pangan, ketahanan pangan, dan pengembangan sumber daya pertanian yang berkelanjutan. Contohnya itu melalui juga menukar teknologi pertanian dan pengolahan hama. Nah, Ibu mau tanya dulu, anak-anak tahu apa itu pangan? Pangan itu apa? Pak, jadi anak-anak pangan adalah makanan. Yang berikut itu kerjasama di bidang energi. Nah, pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, dan pengamanan pasokan energi di kawasan. Yang berikut peningkatan investasi dan infrastruktur, yaitu mempromosikan investasi lintas batas dan membangun infrastruktur yang menghubungi seperti jalan, pelabuhan, dan jaringan telekomunikasi untuk memfasilitasi konektivitas. Yang berikut adalah pengembangan pariwisata. Promosi bersama destinasi wisata di kawasan seperti Visit ASEAN Year untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Nah, yang kedua anak-anak, kerjasama
dengan banyak gunung berapi aktif, misalnya Majong, Pinatubo, dan Taal. Dan di Filipina juga terdapat pegunungan dan dataran pantai sempit. Nah, dia yang ketiga itu lembah Sungai Subur. Contohnya itu di Filipina itu lembah Sungai Subur. Contohnya itu lembah Cangkayang di Lujun. Oke? Dan yang berikut garis pantai yang sangat panjang. Berikutnya adalah Singapura. Di Singapura juga terdapat pulau kecil dan datar, tanah reklamasi dan sedikit aliran sungai alami. Berikutnya adalah Thailand. Thailand itu memiliki dataran setra subur, pegunungan dan dataran tinggi, dan daerah pesisir. Keenam adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam ini memiliki dataran rendah pesisir juga. Yang kedua, pemukitan di pedalaman, hutan-hutan tropis, dan semenanjung yang terpecah. Ya, ya Ibu. Ketujuh itu Vietnam. Di Vietnam ada delta sungai besar, pegunungan Anamite, garis pantai panjang, dan dataran tinggi. Yang kedelapan itu Laos. Laos itu tidak memiliki laut. Laos kan ada tema pantai Sio. Ikan kah hasil impor dari Indonesia, Laos itu. Ya Cine? Oke, di Laos itu tidak memiliki laut. Terus pegunungan dan plato, sungai Mekong dan hutan lebat. Atau mana dari Laos ke Oga, hutan Mesesio, hutan lebat. Pengaruh pantai Laos. Tuturunan Laos tadi ada. Kesembilan itu, anak-anak yang kesembilan adalah Myanmar. Nah, di Myanmar ini ada pegunungan Arakan Doma membentang di sepanjang pantai barat. Pegunungan Arakan Mahowo membentang di sepanjang pantai barat yang ada di Myanmar. Yang kedua itu dataran rendah dan delta sungai. Delta sungai Irrawaddy sangat subur dan penting untuk pertanian. Di Myanmar, delta sungai Hoga subur dan tujuan Tiaga sangat pentingnya untuk kesuburan pertanian di Myanmar. Berikutnya adalah sungai-sungai besar. Sungai Irrawaddy adalah sungai terpenting bersama dengan sungai Salween dan Chin. Berikutnya adalah garis pantai. Memiliki garis pantai yang panjang di sepanjang Laut Andaman dan Teluk Bengawan. Itu tadi kenampakan yang ada di Myanmar. Dan yang ke-10 adalah Kamboja. Yang berikut anak-anak yaitu Kamboja. Nah, di Kamboja ini terdapat dataran alfial sentral. Nah, di sekitar Danau Tonle Sap dan Sungai Mekong sangat subur untuk pertanian. Selain dataran alfial sentral ini ada juga pegunungan dan Sungai Mekong dan juga garis pantai sekitar. Kebudayaan negara-negara ASEAN. Nah, berikutnya anak-anak kebudayaan negara-negara ASEAN. Budaya meliputi adat istiadat, bahasa, pakaian, kesenian, kepercayaan, dan makanan khas. Nah, mulai dari negara Indonesia. Indonesia itu ragam suku bangsa, memiliki
daerah Manggarai kita ya. Apa tabal lemeun, pakaian adat, terus makanan tradisional atau mengacu Manggarai. Saya bisa tadi ya. Pakaian adat kita baju kebaya itu terus songke abu baju terus makanan khas rebok terus rapi. Pas deh. Itu sebuah contoh apa mengacu Manggarai contohnya tadi kan. Contoh juga tore songke, terus ada baju apa? Kebaya. Jadi anak-anak itu sebuah contoh atau mengacu Manggarai contoh juga baju kebaya, tore songke, apa uga retu itu, ya. Terus ya makanan tradisional juga serabe, aduh, godong. Kedua adalah Malaysia. Ciri khas budaya dari Malaysia itu budaya Melayu, Tionghoa dan tari Japin, batik Malaysia dan makanan nasi lemak. Oke? Pernah nonton Filipin? Iya, pernah. One bahasa orang biasa pakai di Filipin adalah bahasa Melayu, bahasa di Malaysia. Ketiga adalah Singapura. Ciri budaya dari negara Singapura adalah memiliki bahasa Melayu, Tionghoa, India, dan festival keagamaan, makanan seperti Laskar dan Cirele. Keempat adalah Thailand. Ciri budaya khas dari Thailand adalah memiliki tarian tradisional Thai, pakaian sutra, upacara keagamaan Buddha, makanan seperti tom yum. Yang kelima adalah anak-anak adalah Filipina. Di Filipina pengaruh budaya Spanyol, tarian tingkling, makanan adobo, dan mayoritas beragama Katolik. Keenam adalah Vietnam. Di Vietnam itu memiliki pakaian tradisional, tarian rakyat, dan makanan seperti pho. Berikutnya adalah Laos. Di Laos juga memiliki tarian abong, budaya Buddha, upacara biksu, dan tenungan tradisional. Berikut adalah Myanmar. Di Myanmar juga mereka juga memiliki ciri khas tersendiri seperti pagoda, pakaian tradisional, dan pengaruh dari negara mereka itu dari budayanya. Yang berikut adalah Kamboja. Di Kamboja memiliki budaya dan makanan khas seperti amok. Dan yang terakhir adalah Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam itu budaya Islam Melayu, upacara keagamaan, pakaian baju kurung dan baju Melayu. Baik anak-anak, itu tadi materi kita hari ini. Sebelum ibu membagi kalian ke dalam bentuk kelompok, mungkin ada anak-anak yang mau bertanya. Tidak ada ibu. Ibu yang memberi pertanyaan kepada kalian, deh. Ujian. Pertanyaan untuk ujian. Pada tanggal berapa berdirinya ASEAN? Pada tanggal 8 Agustus 1960. Oke. Kasih BO untuk ujian. Kasih B, kasih B, kasih O, kasih B, mau keren, kita caca-caca. Oke. Nadia, ya ibu. Sebutkan 10 negara yang ada di organisasi ASEAN. Yang pertama Indonesia, yang kedua Malaysia.
ada yang bisa menyempurnakan jawaban dari saya tadi ya? Ya minta. Yang pertama yang di Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Singapura, saya 5 Filipina, 6 Ibu, Myanmar, 7 Brunei Darussalam, yang ke-8 Vietnam, 9 Laos, 10 Ibu, Kamboja, 10 juga Kamboja. Oke. Tepuk tangan dulu untuk minta. Tepuk tangan untuk minta. Oke. Selanjutnya bagi dua kelompok. Ini kelompok pertama dan yang di belakang kelompok dua ya. Kerja kelompok harus kerja sama. Iya, Ibu. Tulis dengan sampai Ibu. Tulis dengan kelompok dan anggota kelompok. Tadi ya Ibu. Tadi ya. Sudah Ibu. Sudah. Sudah Ibu. Kelompok dua sudah sama Ibu. Kelompok satu Ibu. Yang mulai dari kelompok belakang kelompok dua. Selain disebut Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. soal yang pertama, sebutkan 5 negara yang mendirikan ASEAN. Jawaban dari kelompok kami yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Thailand. Soal nomor 2, pada tanggal berapakah ASEAN dibentuk? Yaitu pada tanggal 8 Agustus 1967. Soal nomor 3, apa tujuan dibentuknya ASEAN? Jawaban, untuk menjaga keamanan dan perdamaian. Kasih BOB dulu untuk kelompok dua. Kasih BOB. Kasih B. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Iya. Jangan dulu. Kelompok satu maju sudah. Maju 2 orang dalam satu kelompok. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Baik, di sini kami akan Presentasikan hasil kerja kelompok kami. soal nomor 1. Sebutkan 5 negara yang mendirikan ASEAN. Jawabannya Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Soal nomor 2, pada tanggal berapakah ASEAN didirikan? Jawabannya pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Soal nomor 3, apa tujuan mendirikannya ASEAN? Tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas regional. Tepuk salut dulu untuk kelompok satu. Tepuk salut. Salut, salut. Untuk kelompok 1. Salut. Silakan dulu. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah mengerjakan tugas kelompok dengan baik. Nah, anak-anak sebelum karena materi kita, pembelajaran kita hari ini sudah selesai, sebelum pulang Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini. Jadi, materi tentang ASEAN, Ibu simpulkan bahwa yang mendirikan organisasi ASEAN pertama kali itu didirikan oleh 5 negara. Dan sekarang di ASEAN terdapat 10 negara. Nah, anak-anak sebelum pulang berdiri semua dulu. Pipinya lihat dan dilanjutkan dengan doa. Terima kasih toh. Kita mulai sudah. Tepuk terima kasih. Ting ting. Dong dong. Ting tong. Terima kasih. Yes. Teman-teman dan ibu guru, marilah dengan hati yang pantas untuk berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah keluarga kudus Maria dan Sang Yosef Sampai selama